Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Pojok Geo yang pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan prediksi soal ya UTBK SBMPTN. Nah, sebelum kita membahas ya, jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum subscribe ya dan klik icon loncengnya, silakan untuk subscribe dan klik icon loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi dari pembahasan soal-soal maupun materi ya TKA Sosum Geografi yang terupdate. Oke. Nah, ya, kalau sudah, langsung saja kita akan membahas prediksi soal UTBK SBMPTN ya. Simak videonya. Oke, baik teman-teman semuanya, ya kita langsung saja bahas soal ya prediksi UTBK SBMPTN ya TKA Sosum Geografi ya untuk bagian yang ketiga ya. Nah, ya di bagian ketiga ini ya soal nomor pertama ya atau soal nomor 11 ya pada video kali ini ya. Yang pertama ya, itu diberikan soal untuk penentuan rute distribusi ya bantuan logistik pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ya dapat memanfaatkan aplikasi SIG ya, yaitu dengan menggunakan analisis apa ya. Nah, yang A reclassify, B overlay, C 3D analysis ya, D digital image processing, kemudian E network analysis ya. Nah, kata kuncinya adalah penentuan rute ya atau jalur ya. Nah, dalam sebuah teori ya, materinya yaitu sistem informasi geografis, itu ada yang disebut sebagai analisis SIG ya atau analisis sistem informasi geografis. Dibagi dua, yang pertama analisis spasial, yaitu analisis yang berkaitan dengan data spasialnya. Yang pertama ada overlay atau tumpang susun ya. Kemudian yang kedua ada reclassify atau analisis klasifikasi. Yang ketiga buffering ya atau area, poligon atau luasan ya. Kemudian ada 3D analysis ya, analisis tiga dimensi. Kemudian ada digital image processing atau pengolahan citra digital dan network analysis. Nah, kebetulan di soal ini ya bicara tentang rute ya, sehingga analisisnya adalah network analysis ya. Nah, kemudian, sebelum kita bahas ke network analysis dulu ya. Nah, ada analisis atribut ya berkaitan dengan data atributnya, yaitu ada database management system ya atau DBMS, kemudian yang, selanjutnya adalah analisis query ya. Nah, sebagaimana tadi yang saya bilang ya, kata kunci dari soal ini adalah penentuan rute ya, sehingga yang dipakai adalah analisis, network analysis ya. Adapun analisis network analysis adalah analisis yang merujuk pada data spasial ya, berupa titik atau poin atau garis-garis atau line sebagai suatu jaringan. Nah, sebenarnya kata kuncinya adalah jaringan ya. Jadi kalau misalnya, sebuah, objek ya atau sebuah kasus ya untuk, penentuan ya bisa berupa rute, ya jaringan ataupun jalur ya, itu dapat menggunakan, analisis network ya. Pokoknya, penentuan segala, objek yang sifatnya adalah linear atau memanjang ya, itu pakai network analis. Misalnya penentuan, rute distribusi bantuan atau penentuan jalur, ATM terdekat ya, penentuan waktu efektif, mengenai sebuah jalur ya, transportasi misalnya dan seterusnya. Nah, itu menggunakan analisis, network ya, sehingga jawabannya adalah yang E ya, network analysis. Kemudian nomor 12 ya, jenis terumbu karang yang terletak sejajar ya dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai disebut apa ya? Ada atol, fringing reef, berry reef, ya platform reef, kemudian coral ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah jenis terumbu karang ya yang terletak sejajar dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai. Nah, terumbu karang atau coral reef sendiri adalah makhluk hidup ya. Jadi terumbu karang itu merupakan makhluk hidup ya. Hasil dari simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara hewan karang batu atau disebut sebagai stony coral yang tergolong Scleractinia yang kerangkanya terbuat dari zat kapur ya dengan alga atau ganggang simbiotik yaitu zooxantel. Ya, jadi makanya kenapa terumbu karang itu dia mampu, memiliki, pigmen warna ya, karena memang ada, ganggang atau alganya ya. Kemudian dia mampu berkembang ya, yang disebut nanti, polip ya. Jadi kalau yang A ini ya gambar yang A ya, ini adalah, apa,
hewan karang batunya atau story coral yang berupa polip ya, yang berkoloni sangat banyak. Sedangkan yang B-nya ini adalah mikroorganisme yang berupa alga, alga atau ganggang simbiotik ya, yang disebut sebagai zooxantel ya. Oke. Nah, terumbu karang sendiri, menurut, Charles Darwin gitu ya, mengalami sebuah evolusi ya, gitu. Nah, nanti ada, fringing coral reef atau coral reef yang, bentuknya fringing ya, kemudian ada barrier reef ya, kemudian ada atoll. Nah, kalau coral reef yang bentuknya fringing atau disebut fringing reef, itu adalah, coral reef atau terumbu karang yang sejajar dengan garis pantai. Jadi dia mengelilingi, pulau vulkaniknya. Nah, jadi berdasarkan teori Darwin itu, terumbu karang itu berasal dari, pulau vulkanik gitu ya, pulau vulkanik. Nah nah, jadi kalau dia, dekat atau, berbatasan langsung ya dengan vulkaniknya, ya ini nempel ya, ini disebut sebagai fringing reef ya, atau terumbu karang, pembatas gitu ya, pembatas, ya, gitu. Nah, kemudian ada barrier reef atau terumbu karang, penghalang. Nah, bedanya dengan fringing coral reef bahwa barrier reef ini dia dipisahkan ya, jadi dia sejajar dengan garis pantai tetapi dipisahkan ya, dipisahkan oleh lagun ya ini ya. Jadi yang, tengah-tengah ini ya, air-air ini ya, yang mengelilingi pulau vulkaniknya ini disebut sebagai, lagun atau laguna ya. Nah, sehingga nanti berjarak beberapa kilometer dari garis pantai ya, jadi nggak nyambung. Kalau yang fringing reef dia nyambung atau, terumbu karang tepian gitu ya, atau pembatas tadi. Nah, ini dia penghalang gitu ya, penghalang. Ya, jadi dipisahkan oleh lagun yang dalam ya. Kemudian kalau atol, yaitu pulau vulkaniknya itu jadi nggak ada ya, karena dia mengalami sebuah subsidence atau terban ke bawah ya. Subsidence atau terban ya maksudnya ke bawah. Nah, sehingga yang, muncul adalah cuma, terumbu karang yang mengelilingi ya, kepulauan vulkanik tadi. Ya, sehingga berbentuk cincin ya, sehingga disebut sebagai atol, ya. Nah, sedangkan kalau yang D ini platform reef ya, dia, berada di antara pulau vulkanik dan barrier. Jadi di sini ada, pulau vulkanik, barrier ya, nanti di tengah-tengahnya itu ada platform ya, reef gitu. Oke, nah jadi karena yang ditanya adalah jenis terumbu karang yang terletak sejajar dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai, maka jawabannya adalah barrier reef ya, ini. Oke, kemudian selanjutnya. Ya, nomor 13 ya. Faktor yang memengaruhi terbentuknya dome ya atau kubah di daerah kars adalah ya, A. Temperatur dan erosi, B. Pelapukan dan gerak massa batuan, C. Curah hujan dan batuan gamping, D. Temperatur dan batuan granit, E. Curah hujan dan topografi. Nah, jadi kata kunci dalam soal ini adalah dome ya atau kubah dan di daerah kars gitu ya. Nah, kars sendiri ya, itu merupakan suatu bentuk lahan ya atau landform yang dihasilkan dari proses pelarutan ya atau solusional ya dari batuan gamping ya atau batuan yang mengandung banyak kapur ya atau mineralnya namanya kalsit ya, rumusnya adalah CaCO3 ya, rumus kimianya ya, kalsium karbonat gitu ya, CaCO3. Contohnya adalah dolin, ya, dom, ufala, polye, lova, salaktit, stalagmit, dan sebagainya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk lahan yang berasal dari pelarutan batuan gamping atau disebut sebagai bentuk lahan kars gitu. Nah, syarat dari bentuk lahan kars adalah terdapat batuan yang mudah larut ya, seperti gamping dan dolomit ya. Gamping itu banyak kalsitnya tadi CaCO3, sedangkan kalau dolomit itu banyak Ca, Mg, CO3 dua kali gitu ya. Secara rumus kimia agak beda sedikit ya. Cuma, poinnya ada kapur ya gitu, yang batuan yang mudah larut ya. Kemudian batuan gamping yang memiliki kemurnian tinggi, kemudian memiliki lapisan batuan yang tebal ya, kemudian terdapat banyak diaklas atau retakan pada batuan gamping ya. Kemudian curah hujannya tinggi ya, umumnya terjadi pada daerah tropis basah ya. Kemudian vegetasi penutup yang lebat gitu. Ya, walaupun sebenarnya beberapa kasus, kars itu dia, tidak selalu berada di daerah tropis ya, tetapi, asalkan ada faktor batuan gamping yang cukup, dengan kemurnian cukup ya, kemudian ketebalan cukup ya, dan curah hujan ya, itu 2 faktor yang penting sebenarnya ya. Nah, ini adalah salah satu kenampakan dom atau kubah ya. Jadi yang, bentuknya kayak bukit gitu ya. Nah, ini kubah namanya atau dom kars ya, di daerah Guilin, Cina gitu. Ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh juga ke Cina gitu ya, di Gunung Kidul ya, di Provinsi DIY ya, sebelah selatan ya Provinsi DIY itu juga ada, kars ya atau bentuk lahan hasil dari pelarutan gamping ya. Di Maros pun ada ya di Sulawesi gitu. Nah, oke,
Sehingga jawabannya adalah C ya, curah hujan dan batuan gamping ya. Oke, kemudian nomor 14 ya. Nah, di sini disajikan soal tentang piramida gitu ya. Piramida penduduk pada gambar di atas menunjukkan kondisi kependudukan yang mencerminkan apa ya. A. Kelahiran tinggi, kematian tinggi. B. Kematian tinggi, kelahiran rendah. C. Kelahiran tinggi, ya kelahiran tinggi dan migrasi keluar tinggi. Kemudian D. Kematian rendah dan kelahiran rendah. Yang E. Kelahiran tinggi dan migrasi keluar yang rendah. Oke. Nah, adapun teorinya adalah yang disebut piramida penduduk adalah komposisi penduduk ya menurut umur dan jenis kelamin ya. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan umur ya itu dapat dihitung dari piramida penduduk ya. Misalnya angka ketergantungan atau dependensi rasio. Ya di mana rumusnya DR sama dengan 0 ya usia-usia 0 sampai 14 plus lebih dari 64 dibagi dengan usia 15 sampai 64. Ya, artinya secara sederhana DR itu rumusnya usia non produktif dibandingkan dibagi dengan usia produktifnya. Ya, nanti dikali 100. Ya. Kemudian jenis kelamin, ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perhitungan jenis kelamin, ya, misalnya seks rasio atau rasio jenis kelamin, di mana rumusnya jumlah laki-laki dibagi dengan jumlah perempuan dikali 100, ya, itu juga bisa dicari dari piramida penduduk. Nah, ini ya, kita lihat piramida penduduknya. Nah, ini merupakan piramida penduduk berjenis ekspansif ya. Jadi yang namanya piramida penduduk itu ada 3. Ya, ada ekspansif atau mudah, atau disebut segitiga, limas ya, dan seterusnya. Kemudian ada piramida penduduk konstriktif ya atau konstruktif. Kemudian ada piramida penduduk stasioner ya. Nah, di soal ini jenis piramidanya adalah piramida ekspansif. Nah, kalau piramida ekspansif seperti ini, maka cirinya adalah yang pertama kelahirannya itu tinggi. Nah, jadi angka kelahiran, tingkat kelahiran ya kita bisa lihat dari alas piramidanya. Jadi kalau alas piramidanya lebar atau besar, maka secara logika pasti kelahirannya tinggi ya. Kemudian kedua kematiannya tinggi, yaitu kita bisa lihat dari kemiringan piramidanya. Ya, jadi kalau piramida itu semakin miring atau semakin curam, ya artinya semakin mengerucut, ya berarti kan logikanya dia sedikit yang hidup, ya dan banyak yang mati, ya. Nah, sehingga dapat dikatakan kematiannya dia tinggi. Cuma kalau kemiringan piramidanya dia lebar, ya maksudnya meluas gitu ya, tidak mengerucut, ya berarti logikanya banyak yang hidup ya dibandingkan dengan banyak yang mati gitu ya. Artinya tingkat kematiannya dia rendah gitu. Ya. Kemudian kelahiran lebih besar dibandingkan kematian, ya, sehingga pertumbuhan penduduk alami, ya PPA itu pertumbuhan penduduk alami atau net natural increase, ya, itu lahir dikurangi mati, ya itu sama dengan positif. Ya positif artinya kelahirannya lebih banyak ya dibandingkan dengan kematiannya. Kemudian DR-nya tinggi, ya, jadi rasio ketergantungan atau dependensi rasionya dia tinggi. Ya kenapa tinggi? Karena usia-usia yang non produktif itu dia besar, ya, yaitu usia 0 sampai 14 ya dengan usia lebih dari 64 ya. Nah, itu dia besar. Ya, sedangkan usia yang produktifnya ya 15 sampai 64-nya dia rendah. Misalnya di Timor Leste ya pada tahun 2020 ya, secara piramida penduduk ya Timor Leste itu masih ekspansif ya. Oke, maka jawabannya A ya, kelahiran tinggi dan kematian yang tinggi. Oke, baik. Ya, kemudian nomor terakhir ya 15 ya, untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan ya pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas, digunakan A simbol peta, B inset peta, C proyeksi peta, D skala peta, dan E orientasi peta. Nah, adapun komponen peta yaitu sebenarnya ada banyak ya, cuma yang sering muncul ya di soal-soal adalah yang pertama ada judul, 2 orientasi, 3 skala, 4 legenda, 5 simbol, 6 inset, 7 sumber, ya, 8 tahun pembuatan, 9 garis astronomis, 10 lettering, ya, dan 11 garis tepi. Ya, ini yang biasanya sering muncul di soal-soal. Nah, maka nomor 15 itu jawabannya B atau inset peta. Nah, kenapa inset peta? Yuk kita lihat peta berikut ini nih, ya, di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau secara sederhana, ya, peta yang baik ya minimal memiliki unsur-unsur atau komponen ya atau unsur kelengkapan peta ya seperti ini. Misalnya yang paling atas nih ya, peta administrasi kecamatan Perwujok Lampok. Nah, ini disebut sebagai judul ya. Judul harus diletakkan paling atas ya posisinya. Kemudian ada orientasi ya ini atau disebut arah mata angin ya, orientasi arah mata angin ya utara, timur, ya selatan, barat ya.
ataupun ada 8 mata angin ya, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Nah gitu ya. Kemudian ada skala ya, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya ya di permukaan bumi. Nanti bisa skala angka maupun skala garis. Kemudian ada legenda ya, keterangan dari simbol. Ini ya, ada jalan lain, jalan lokasi, jalan kolektor dan seterusnya. Kemudian ada simbol ya. Itu wujud representasi objek di permukaan bumi. Ya, nanti ada simbol titik, simbol garis, simbol area ya, atau simbol piktorial, simbol geometrik ya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini inset ya, yang ditanyakan di soalnya. Ya, jadi inset sendiri adalah peta ya yang menggambarkan posisi peta pokok atau peta yang utamanya ya dengan daerah sekitar yang lebih luas ya gitu. Jadi bisa untuk mengetahui ya posisi peta pokok ini ya yang besar ini ya. Nah, itu berada di mana ya diperbandingkan dengan wilayah sekitar yang lebih luas. Nah, kalau dalam kasus ini, ya, ini kan ada peta administrasi Kecamatan Purworejo Klampok ya. Jadi yang kuning ini ya, di inset ini yang kuning, ini adalah peta administrasi Purworejo Klampok ya, dilihat dari wilayah sekitar yang lebih luas yaitu Kabupaten Banjarnegara. Nah, gitu. Dia posisi di pojok di sini gitu. Ya, jadi bisa diketahui posisi peta pokok atau utama terhadap daerah sekitar yang lebih luas. Oke. Nah, kemudian ada garis tepi ya, sumber dan tahun pembuatan ya, kemudian ada garis astronomis, kemudian ada lettering. Nah, itu minimal komponen atau unsur-unsur kelengkapan peta yang harus ada ya dalam sebuah peta ya gitu. Oke. Oke, baik, kira-kira itu saja ya pembahasan kita untuk prediksi ya UTBK SBMPTN. Ya, mudah-mudahan paham ya, keep fighting ya, belajar terus, jangan lupa berdoa ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.